Nah, Gus Baha ini kita tahu adalah sosok ulama yang sangat bernas, gagasan-gagasannya sangat tajam, termasuk dalam hal politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, berita menarik dan unik, Gus Baha jadi preferensi politik warga Jawa Timur. Tentu saja ini adalah satu berita yang unik, menarik, dan asik ya sahabat sekalian. Gus Baha yang kiai di Jawa Tengah justru jadi preferensi politik warga Jawa Timur untuk urusan Pilpres 2024. Itu adalah hasil dari survei yang dilakukan Arus Survei Indonesia (ASI) di Jatim, Provinsi Lumbung Warga NU. Survei yang digelar pada 15 sampai 22 Mei 2023 itu mendapati 24,1% pemilih di Jatim mengikuti preferensi politik Gus Baha. Direktur Eksekutif ASI Ali Rifan mengaku kaget ketika mengetahui Gus Baha jadi ulama NU yang pilihan politiknya paling dipanuti warga Jawa Timur. Dia mengatakan kalau di Jawa Tengah wajar Gus Baha karena dia di Jawa Tengah. Tapi ternyata di Jawa Timur juga Gus Baha yang paling banyak diikuti masyarakat, kata Ali ketika merilis hasil surveinya di sebuah hotel di Jakarta Pusat Selasa 6 Juni 2023. Sahabat kalian, sebenarnya kekagetan ini adalah hal yang kalau dari sisi substansi tidak perlu terjadi, mengingat ya soal ilmu kan tidak bisa dilihat dari mana orang itu tinggal, tapi apakah ilmunya memang bisa dirasakan memberikan sebuah dampak positif bagi masyarakat. Dan sebagai tokoh NU ya jelas saja kalau kemudian masyarakat Jatim sangat mengenal siapa Gus Baha, apalagi sampai kemudian menjadikan preferensi politik. Artinya masyarakat mengakui bahwa Gus Baha itu orang berilmu. Dan kalau orang berilmu kan apa perlunya dilihat dia dari mana, asalnya tinggal di mana kan, kira-kira seperti itu. Ya, tapi ini mungkin kaitan dengan geografi ya. Posisi seorang ulama kemudian kenapa diikuti orang lain gitu. Kira-kira begitu. Tapi sebenarnya ya kalau misalnya Ganjar didukung oleh orang Papua gitu kan, ya apakah itu aneh gitu kan? Sebenarnya biasa saja gitu. Tapi ya inilah sebuah fakta yang menarik. Termasuk kalau Prabowo didukung oleh orang Jawa Barat atau Anies Baswedan didukung oleh orang Aceh dan seterusnya, orang-orang yang ada di Aceh atau seterusnya dan seterusnya. Karena memang hari ini orang tidak terlalu melihat dia dari mana, tapi memang gagasannya apa. Nah, Gus Baha ini kita tahu adalah sosok ulama yang sangat bernas, gagasan-gagasannya sangat tajam, termasuk dalam hal politik. Dan kita tahu kenapa Jatim menjadi sebuah subjek dalam penelitian ini, ya tentu saja karena Jatim adalah provinsi terbesar kedua di Pulau Jawa setelah Jawa Barat. Jadi Jawa Timur termasuk wilayah penting yang bagi capres manapun harus menjadi perhitungan cermat. Dan dalam realitanya Jawa Timur ya seringkali masih jadi lahan pertarungan elektoral. Dan provinsi lain di Jawa itu sudah ada capres dominan ya menurut ASI ini. Jawa Tengah Ganjar, Jawa Barat Prabowo, Jakarta dominan ke Anies. Ya itu gambaran secara fakta dan data kaitan dengan posisinya. Tetapi apakah betul begitu ya? Saya kira itu masih bersifat asumsi semua, tidak ada bisa memastikan. Nantilah setelah Pilpres 2024 baru bisa dilihat secara terang benderang. Nah, sahabat sekalian, bagaimanapun survei ini agak beda dari kebanyakan. Walaupun dari keseluruhan rilis, ya tetap saja ada hasil yang memposisikan Anies Baswedan dalam survei di posisi ketiga. Lebih jauh,
sisi yang juga menarik bagi kita adalah mengapa ulama bagi umat Islam tetap jadi panutan. Ya, terlebih kalau memang ulama-ulama itu terang, cerdas, punya visi dan mencerdaskan umat. Ini menggambarkan bahwa umat Islam tidak kehilangan figur, umat Islam tidak kehilangan arah, dan menjadikan seorang ulama sebagai preferensi politik menunjukkan bahwa ulama memiliki ya guru ya dalam hal apapun. Dan memang Islam itu kan tidak bisa dipisah-pisah. Islam dipisah dengan politik, Islam dipisah dengan ekonomi itu tidak bisa. Karena memang Islam itu juga satu sisi adalah peradaban itu sendiri. Nah, yang kedua, masyarakat hari ini dengan adanya internet itu semakin mudah mengakses informasi, bahkan dalam tanda kutip itu forum keilmuan, ya secara digital. Akibatnya kemampuan bernalar mengalami peningkatan, terlebih dalam isu politik. Yaitu mudah saja memahaminya. Ya, coba perhatikan di media online, berita yang paling cepat update dan ramai adalah soal politik. Begitupun channel YouTube, sekalipun ada bidang lain juga tidak kalah ramai, misalnya teknologi, gaya hidup misalnya, tapi politik itu yang terus-menerus update. Sehingga makin hari masyarakat makin melek. Nah, hal yang paling menarik dari survei ini adalah globalisasi, hedonisme atau apapun nama dari istilah yang mendorong manusia berperilaku dan berorientasi hidup hanya pada aspek jasa dia saja ternyata tidak betul-betul mewarnai cara berpikir masyarakat. Mungkin banyak pemimpin negeri yang terseret global, ya arus global hedonisme misalnya atau materialisme, tapi masyarakat kita sepertinya semakin tumbuh dewasa dan mengerti orientasi hidup itu. Nah, apalagi ini internet itu punya warna berbeda sejak Gus Baha hadir dengan begitu masif di alam digital. Nah, yang sangat menarik adalah Gus Baha tidak mendesain diri melakukan itu di YouTube. Tetapi ilmu yang disampaikan benar-benar membuat konten dari Gus Baha selalu ramai peminat. Ini luar biasa. Dalam kata yang lain, boleh jadi ke depan presiden yang akan terpilih adalah yang memiliki ilmu, religiusitas, dan tentu saja standar dalam kehidupan sosial. Setidaknya bisa membuktikan apa yang telah dijanjikan. Dan ketika masyarakat menjadikan ulama sebagai preferensi politik, ya bukan berarti ulama itu keliru, justru siapapun harus memandang bahwa berarti proses mencerdaskan bangsa itu berjalan. Sebab kalau preferensi politiknya bukan pada ulama itu justru rawan. Karena ulama itu adalah warasatul anbiya. Nah, kalau dalam standar minimal saja orang itu harus bisa membuktikan apa yang dijanjikan, maka jangankan presiden, urusan jual beli saja, ya siapa sih orang yang mau belanja kepada pedagang yang tidak jujur? Nah, apalagi ini pemimpin kelas presiden. Jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa preferensi masyarakat Jatim menjadikan Gus Baha sebagai acuan dalam politik menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin aware, makin cerdas, dan ingin progresivitas terjadi di Indonesia. Saya kira ini adalah satu hal yang sangat positif dan mudah-mudahan menjadi satu arah baru untuk Indonesia menjadi lebih baik. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.